Setelah 20 Oktober 2024, Presiden Jokowi mengakhiri jabatannya. Dan ternyata ada partai baru yang dideklarasikan, yang disebut sebagai Partai Negoro, yang sudah siap untuk mendaftarkan ribuan kasus terkait dengan mengadili Jokowi. Ya, oke, kita akan bincang ini di Bukan Partai Politik. Ya teman-teman, mohon maaf ya agak sedikit goyang ya karena kita ada berkendaraan di dalam mobil. Jadi kita mau bahas tentang cita-cita ya. Cara cita-cita mereka-mereka yang tidak satu haluan dengan Jokowi, yang memandang banyak sekali dosa-dosa seorang yang kita sebut sebagai Jokowi. Ya, jadi partai ini adalah partai yang diklaim oleh Faisal Assegaf sebagai partai kecil tapi berenergi besar ya, Wak. Saya kira ini semangat yang luar biasa ya untuk dan itu komposisi dari partai ini adalah mereka adalah kelompok jurnalis, budayawan dan akademisi ya. Jadi setidaknya tiga kategori ini adalah tiga kategori yang saya pernah mengalami, ada dan masih eksis dalam ketiga hal itu, dari sisi jurnalis, kemudian dari sisi budayawan, dan juga dari posisi tadi akademisi ya. Jadi ini penting. Nah, kelihatannya karakter dari Partai Negoro ini ya, ini adalah karakter yang menurut saya tidak akan panjang umurnya, tidak akan panjang usia eksistensinya. Karena apa? Karena pendekatannya adalah pendekatan emosional ya. Tidak semudah itu memperkarakan seorang quote adalah presiden di Republik Indonesia, khususnya ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, bukan karena ada perbedaan atau apa yang disebut dengan ketidaksamaan di hadapan hukum ya, tetapi ini menyangkut tentang bahwa presiden sekarang ini ya, presiden terpilih dan wakil terpilih adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jokowi. Jadi kekuasaan akan memagari ya semua upaya-upaya yang dianggap sebagai quote pengganggu stabilitas bernegara. Ini menjadi sebuah catatan yang harus dihitung oleh para pendiri Partai Negoro, ya, para kelompok jurnalis, budayawan, dan juga para akademisi, ya, yang tentu dalam beberapa waktu yang lalu kita tahu kiprah mereka itu sangat ya tidak mendapatkan simpati atau dukungan dari mayoritas masyarakat, justru menjadi bulan-bulanan ya, artinya dihadang oleh bukan para buzzer tetapi para influencer yang memang tahu persis bahwa tidak semua cerita-cerita, tidak semua keberatan-keberatan para jurnalis, para budayawan, dan juga para akademisi ini berorientasi pada realitas keindonesiaan yang sifatnya ya tidak diganggu atau diinisiasi, tidak didorong oleh satu kepentingan kelompok tertentu. Apalagi berbicara tentang kontestan ya, kontestasi kekuasaan, pilpres atau pilkada, pileg dan seterusnya. Jadi kalau cita-cita dari Partai Negoro ini ingin dibangun dalam semangat emosional, semangat untuk menghancurkan pihak-pihak, apalagi ya orang yang dalam tanda kutip memiliki jasa yang besar terhadap Republik ini, saya kira itu adalah sebuah impian yang sangat ya prematur ya, sebuah impian, naluri, ambisi yang mudah sekali untuk dipatahkan, bahkan diremukkan ya oleh pihak-pihak yang bukan saja harus datang dari suatu kekuasaan, tapi bisa saja dari pagar civil society atau masyarakat majority yang selama ini betul-betul secara real memberikan dukungan terhadap Presiden Jokowi ya. Nah, ini yang harus di-underline oleh Partai Negoro dan siapapun pihak-pihak yang jelas presiden dan wakil presiden terpilih saat ini masih merupakan perpanjangan tangan dari Jokowi. Jadi menurut saya keliru besar ya kalau memandang bahwa after ya tanggal 20 September nanti, Oktober nanti
Jokowi menjadi orang yang pecundang atau tidak memiliki kekuasaan lagi, kekuatan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, karena itu ya kita sarankan kepada Bang Faisal Assegaf, kalau ingin membangun partai yang bangunlah dengan suasana yang katakanlah penuh kedamaian, ya, penuh cita-cita dan impian bersama untuk membangun sebuah tatanan bernegara yang saling simbiosis mutualis, support system satu dengan yang lain. Ya, persoalan margin error dalam konteks pengelolaan negara itu bisa kita selesaikan dengan cara membangun diskursus yang tentu kita harapkan bisa memberi ruang pada semua pihak, pada semua suara untuk sama-sama ya membangun Indonesia, sebab Indonesia sangat bergantung pada konteks kebersamaan kita dalam berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, implementasi dan evaluasi. Jadi kita juga mau lihat pada sisi yang lain bahwa ketika orang ya sangat emosional dalam rangka mengejar ya quote dugaan-dugaan kesalahan orang lain, saya kira partai ini layak diperiksa secepatnya, ya, dipastikan bahwa mereka-mereka yang ada di dalam itu betul-betul adalah bagian murni dari sebuah gerakan untuk membangun Indonesia yang sama-sama kita cita-citakan. Ya, saya kira demikian, bukan partai politik.